Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhuru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini merupakan karya terbesar perjalanan kalender Hijriah Global Tunggal yang menurut saya, yang nanti akan saya tulis dan nanti dibaca bukunya berkaitan terwujudnya kalender satu umat, satu kalender, satu peradaban. Masjid Gunung Sari Indah ini adalah pertama kali. Jadi pertama kali Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan sejarah sosialisasi setelah launching hari Rabu kemarin tanggal 25 Juni 2025. Tercatat selama 2 hari tanggal 25 dan 26 Juni 2025 beberapa berita yang menggembirakan, beberapa koran dan online ada 93 dalam waktu 2 hari. Dan hari ini Masjid Gunung Sari mencatat sejarah pertama kali sepanjang 3 hari ini saya amati, saya saksikan syuhada alan nas, bahwa para jamaah adalah saksi sejarah yang nanti akan dibaca anak cucu kita 100 tahun yang akan datang, karena saya tulis dalam buku. Ya. Jadi gunung itu suatu simbol perjuangan untuk mencapai puncak. Sari itu adalah satu kesimpulan yang dapat memberi kesenangan kita dengan indah. Jadi Gunung Sari Indah. Saya tadi itu Pak Ketua Takmir membuat pantun, saya juga inspirasi membuat pantun. Sebagai, dan ada di buku saya itu ya, saya bukakan. Pergi ke pasar membeli bengkuang. Bengkuang itu rasa putih, enak rasanya ya, bulat tersebut. Tidak lupa membeli bakwan. Nah, mantap. Gunung Semeru tinggi menjulang, terlihat indah dari kejauhan. Nah, sudah dapat 1 poin. Ada Gunung Sari, ada indahnya. Kemudian yang kedua, karena tadi kan ada 3, saya juga 3 ini. Ya, mandi pagi hendak pergi bekerja, mencari rezeki untuk nafkah keluarga. Hembusan angin di gunung berirama, keindahan alam begitu sempurna. Nah, baru 2, supaya tidak kalah itu. 3 ya, yang ketiga. Ada di buku saya Pak, sudah sedang saya tulis berkaitan dengan KIGT ini. Hari Sabtu pergi ke masjid, tidak lupa sholat dan sujud. Kalender wujudul hilal berubah wujud, mudah-mudahan KIGT bisa segera terwujud. Amin. Sudah sama 3 ya Pak Takmir ya, sama. Maksud saya bahwa karena perjuangan mendaki sebagaimana sosialisasi pertama hari ini adalah perjuangan panjang. Karena ada 2 ormas yang sudah
atau belum menerima, kalau bahasa Surabayanya menolak, yaitu dari Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam. Sudah 2 di Indonesia menolak. Jadi ini perjuangan panjang. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai organisasi yang berkemajuan, ya dengan adanya kritikan, masukan, menolak itu sebagai konsultan paling penting, sehingga kita mau menyusun dakwah strategi sehingga terwujudnya kalender Hijriah global tunggal ini. Kapan selesainya, kapan terwujudnya, wallahu alam. Nanti pagi ini dari sisi sejarah akan saya sampaikan. Para jamaah Masjid Gunung Sari Indah yang dirahmati Allah, bisa kelihatan ya, ini judulnya kemarin, Pak. Dan saya menyaksikan sendiri bersama Syuhada Al-Nas dunia, karena yang hadir kemarin juga bukan hanya Indonesia, bukan hanya ormas Islam dari pemerintah dan perwakilan internasional juga hadir. Jadi one kalender, satu kalender, one umat, satu umat, one civilization, berarti satu peradaban. Kapan? Mudah-mudahan Muhammadiyah berkemajuan nanti akan mewujudkan. Ini dari sejarah. Ini dihadiri beberapa negara perwakilan, diantaranya adalah yang pakai online itu, dan ini ada satu perwakilan dari Turki, ya, yang menjadi perwakilan utama dan OKI. Kemudian ini dari sisi pemberitaan. 2 hari tanggal 26 Juni 2025. Ini. Kemudian pemberitaan secara online ada 91. Selama 2 hari berarti ada 93. Sosialisasi pertama adalah di masjid kita ini, Masjid Gunung Sari Indah di Surabaya. Jadi catatan, kalau tidak saya tulis nanti cucu keturunan kita tidak tahu perjalanan kalender ini. Nah, ini orangnya di antara bagian dari pelaku. Orangnya ada 2 di masjid ini. Ya, pelaku yang membuat software, ya, kalender Islam, kalender Hijriah Global Tunggal. Ini bersama dengan tim dari Diyanet Turki, bersama sebagian dari foto. Khususnya ini, ya, ada beberapa orang yang membuat dalam waktu 1 bulan mewujudkan kalender Hijriah Global Tunggal dengan pakai web, pakai apa Mas? Web, desktop, apalagi? Android. Jadi Bapak nanti lihat di masa, ya, di Play Store. Nah, kemudian ini yang dari Jawa Timur. Jadi pelaku sejarah dalam waktu 1 bulan mewujudkan software tersebut, ya, termasuk ini anak saya yang sekarang saya ajak ada 2. Dari Al-Falakiyah ada 5. Jadi sekian tim 14 itu dari Yayasan Al-Falakiyah yang membidangi Kisab Ru'yat, bukan struktur di Muhammadiyah, tapi ingin membantu mewujudkannya, itu ada 5. Ya, saya, 2 anak saya dan ada murid saya itu. Karena yang membidangi di bidang Kisab Ru'yat, persoftwarean itu di Indonesia, di lingkungan Muhammadiyah diantaranya adalah Yayasan Al-Falakiyah Surabaya itu membantu 100%, karena tahun 2008 sudah kita buatkan sendiri. Nah, karena ini sifatnya global, kita bikin bersama. Ini dari sisi sejarah. Nah, ini fakta, Pak. Coba kita awali.
Ya. Ini fakta. Kalender hijrah global tunggal diawali dengan perbedaan, betul ya. Perjuangan panjang sebagaimana disimbolkan Gunung Sari Indah menuju persamaan. Jadi mulainya sudah berbeda. Ya, nggak apa-apa. Ini merupakan ilmu yang utama ini. Ya, kalau langsung sama nanti tidak ada dinamika dalam sejarah kehidupan. Ya, apa saja itu dimulai, ya pertama itu beda. Seperti kita berumah tangga suami istri, ya kan, bapak dan ibu asalnya berbeda. Nanti menyatu, kapan menyatunya? Ya sampai 10 tahun, 50 tahun, sampai kakek nenek-nenek, nah itu. Betul kan? Betul apa betul ya? Kita itu asalnya sama apa beda-beda? Sebagai isi dunia, ya kan? Ada yang melamar ditolak, ada, kan beda. Karena ada disetujui oleh calon mertua, bisa. Sama dengan kita itu, ya kan? Pilih mana? Nah, ini jadi sejarah. Berapa lama bersamanya? Ya Bapak Ibu merasakan indahnya rumah tangga disebutkan dalam Al-Quran, sakinah mawaddah warahmah. Kapan rahmahnya itu sebagai rahmatan lil alamin? Ya kita tunggu. Ini sejarah, bukti sejarah. Pengajian hari ini kalender hijrah global tunggal saya lihat dari sisi sejarah. Ini Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak hitung. Jujur aja lah, jujur ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ilmu falak kedua dari Masjidil Haram, kemudian pulang untuk mengajarkan, memberi pencerahan pada murid-muridnya dan umat berkaitan dengan lihat realita, fakta. Dengan ilmu pengetahuan, masjid yang diklaim menghadap ke arah kiblat senyatanya masih menghadap ke barat. Nyata kan? Fakta. Tahun 1888 Pak, Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Berarti berapa tahun Pak? 26 atau 25 tahun baru berdiri Muhammadiyah. Belum, ya Ahmad belum mendirikan Muhammadiyah, belum, masih mengajarkan ilmu, ditugaskan sebagai khatib amin, imam rawatib dan khutbah di Masjid Keraton Yogyakarta. Nah, saya diantaranya ikut 100 tahun lebih baru meyakini kebenaran apa yang pernah disampaikan Kiai Dahlan. Tahun 2004 kami masih di Kementerian Agama, di Departemen Agama, menyusun agar penanganan kesaprian khususnya verifikasi arah kiblat. Ya, berapa tahun hari ini? Kemudian tahun 2010 baru ada fatwa MUI. 2010. Jadi kami ditugaskan oleh pemerintah ya di Kementerian Agama di membidang kisah ru'yat ya di Jakarta pada waktu itu 2004. Kemudian Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tahun 2010, fatwa nomor 3 tahun 2010. Kementerian Agama beraksi tahun 2012 atau 2013 seluruh Indonesia Kementerian Agama membuat verifikasi masjid-masjid agar dikiblatkan. Bukan masjidnya yang dirobohkan, kan bangun masjid kan perjuangan luar biasa. Shopnya aja dimiringkan, yang penting kan orangnya tidak miring. Diserongkan aja, yang penting kan jamaahnya tidak serong ke sana sini, kan begitu. Dan banyak masjid antara yang bukan golongan tua ya, golongan awal dan golongan para terpelajar di Masjid Surabaya itu, di Keputih, sudah saya ukur 2 kali itu. Jadi bapak-bapak yang merasa dulu menghadap arah lurus, ya kan,
Kemudian murid-murid saya yang kita belajar dan mahasiswa yang sudah tahu, para jamaah yang sudah tahu berganti ilmu falak, kemudian dimerengkan dari jamaah itu satu lurus, satu mereng dalam satu sop. Tapi sekarang masjidnya sudah direnovasi, ya, Masjid Muhammadiyah di Kutis itu, dekatnya kampus ITS. Termasuk ini sudah sejak awal ya, Alhamdulillah Masjid Gunung Sari Indah. Ini Pak fakta ini. Apakah KHGT menunggu 100 tahun bahwa alam? Sejarah mencatat perubahan subuh dari 20 ke 18, mundur 8 menit itu sudah langsung diterima. Banyak tidak ada perbedaan. Senang karena itu yang diinginkan. Tidak menunggu lebih dari 100 tahun. Hitungan bulan tahun, apalagi bulan Ramadan, banyak yang ngikuti Muhammadiyah kan mundur 8 menit, kan lumayan 8 menit itu berapa teguhan, kalau ahli kisah berapa sedotan itu, kan begitu. Kalau suami istri pepergian baru datang sebelum subuh itu berapa saknyuan, mohon maaf ya, nah itu kan, nah itu, dan itu sudah disurvei Pak. Tapi setelah selesai Ramadan kembali lagi, gitu kan? Rukun yang sini adzan, ya kemudian di Masjid Muhammadiyah musola adzan itu, tidak ada yang protes kanan kiri tetangganya. Bahkan di Kalimantan yang pernah saya di Palangkaraya itu sepakat itu adzan, ya boleh beda, tapi nanti qomatnya itu bersama, sama mundur. Nanti qomatnya sama antara Masjid Muhammadiyah dan masjid-masjid lain bersautan. Ada yang begitu. Diterima, tidak ada perbedaan, tidak ada yang bertengkar. Beda dengan hari raya ini. Berkaitan dengan kalender ini sampai di penjara. Karena pidana. Sekarang mau keluar ya, sudah dihukum. Tidak saya sebutkan. Bapak Ibu sudah tahu itu. Ada yang dihukum sanksi tertulis, ada yang dihukum pidana, ada yang pidana. Gara-gara apa? Mengolok-olok berkaitan dengan Muhammadiyah, dengan wujudul hilal, berbeda dengan pemerintah. Sudah sampai pidana. Sama dengan Kiai Dahlan pada waktu dulu merubah arah kiblat itu. Sudah sampai pidana Pak, ya. Tahun ini udah keluar lah, ya. Coba cek aja di koran, ya. Berkaitan perbedaan Muhammadiyah dengan pemerintah, ya, sebagian atau salah satu orang Muslim dipenjara, nah itu Pak klik itu. Ini Pak, nah ini fakta Pak. Di dunia saya fakta yang ngikuti KHG itu berapa? Nah ini seluruh dunia Pak udah. Karena ini kan global, sifatnya global. Ini saya tulis dalam sisi sejarah ya. Ini fakta hari ini, tahun 2000, saya ambil tahun 2022, cek yang terakhir, 2022. Ini. Nah ini fakta Pak. Ya. Jadi, yang mengakui kalender Hijrah global tunggal itu di dunia, yang sekian tadi itu ada 19, termasuk Muhammadiyah yang ke-19 sejak hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Dari sekian ini ya. Jadi yang paling banyak mana? Yang paling banyak, coba urutan yang paling banyak itu. Ya, ada 43 ikut Umul Qura. Nah, itu 43. Kemudian ada 39 masih menggunakan ru'yat atau imkanu ru'yah. Kemudian yang mengikuti kalender global putusan Turki tahun 2016 itu di sini ada 16, kemudian saya tambahkan, saya cek lagi ada 19 termasuk Muhammadiyah yang ke-19.
Yang menggunakan kalender negara dan lokal, ya, itu ada lebih dari 18. Ya, itu kenyataannya realitas sekarang. Jadi yang terbanyak itu masih mengikuti kalender Ummul Qura, Saudi Arabia. Nah, itu yang paling banyak. Ini tantangan bagi kita ini, ya. Nah, itu termasuk Muhammadiyah. Dari kelompok 4 tadi besar di dunia ini global ini ke 19. Nah, 19 ya, 10 9. Tantangan bagi kita. Kita tidak perlu pesimis, harus optimis karena ingin menyatukan. Nah, mengapa kok berbeda? Nah, ini. Mengapa berbeda gitu ya, Pak ya? Mengapa Syawal Muharram 1447 diawali perbedaan menurut perhitungan. Nah, perhitungan itu panjang, Pak, saya sudah ngitung 350 tahun dan 100 tahun yang fix. Ya. Itu di seluruh dunia itu sudah tanggal. Ya. Sudah tanggal. Kemudian di Indonesia belum sebetulnya Karmujudillah sudah belum memenuhi kriteria yang dikembangkan oleh Mabin atau Kementerian Agama. Tapi seluruh dunia, sehingga menurut kalender Hijrah Global Tunggal yang difahami oleh Muhammadiyah yang disebutkan, maka tanggal 1 Muharram dunia ini bertepatan dengan hari Kamis, ya, 1 Muharram 1447 bertepatan hari Kamis tanggal berapa? 26 Juni 2025. Karena terpenuhi nanti di belakang. Ini yang satu kalender Muhammadiyah, yang ini, ya, ini kecil ini yang dicetak, ya. Kemudian yang sebelah itu kalender Kementerian Agama. Nah, ini buktinya, Pak, ini. Nah, ini garisnya, Pak. Jadi seluruh dunia terpenuhi. Kawasan dunia terpenuhi. Maka tanggal 1 Muharram 1447 ya tanggal 26 bertepatan 26 Juni 2025 terpenuhi, Pak. Maksudnya yang hijau agak pekat itu ya terpenuhinya sebelum tengah malam. Yang baratnya terpenuhinya setelah tengah malam. Nah, itu di kawasan Amerika. Kemudian kawasan timur terpenuhi sebelum fajar. Ya udah. Kan kriteria ada dua itu. Ya, di mana tempat terpenuhinya imkanur ru'yah atau parameter kalender istimewa sebelum jam 00 atau jam 24 tengah malam, tinggi hilal ke atas 5 derajat, elongasi jarak miringnya matahari dan bulan 8 derajat terpenuhi. Satu terpenuhi sudah. Ya. Yang kedua, terpenuhinya sebelum terbit fajar di istimewa sebelum terbit fajar di New Zealand. Nah, itu terpenuhi. Nah, itu. Maka tadi tanya Pak Tamir mengapa diawali perbedaan, ya kisah asalnya berbeda menuju persatuan. Ya. Nah nanti Ramadan dimungkinkan berbeda. Nah ini lagi. Coba. Jadi kawasan yang paling ujung di Amerika, di Alaska itu udah terpenuhi 58. Ya, terpenuhi. Maka seluruh dunia juga harus sama. Terpenuhi. Kalau yang Muharram ya berbeda ya. Nanti Ramadannya ya Ramadan ya ini bentuknya, Pak. Ini buat 1 bulan, Pak, ini, Pak.
tim yang tadi itu. Ya. Ya Bapak Ibu ya ilmunya belum ya sementara masih mengikuti ya. Nanti diajarkan. Dari sisi pembelajaran ya. Sekarang dari sisi sejarah dulu saya ceritakan. Nah, sawalnya sama. Terpenuhi coba ini Pak, yang tengah itu maksudnya yang ada hijau atau biru Mas itu Mas? Yang tengah. Hijau ya. Itu terpenuhinya sebelum tengah malam gitu loh Pak ya. Yang hijau muda terpenuhi setelah tengah malam di belahan Amerika. Maka panjang dari New Zealand Selandia Baru sampai Amerika nanti ngitungnya Pak. Nah itu. Insya Allah ya. Karena menurut kalender KHGT ini untuk Syawal seluruh dunia sama. Walaupun ada yang ikut Umul Qura kan begitu kan. Kalau Ramadan Umul Qura sama yang Ramadan. Yang ini Ramadan. Ya. Karena sudah terpenuhi itu. Yang kemudian untuk Zulhijjah, nah, Zulhijjah antara berbeda ya atau sama. Tapi menurut kalender ini adalah sama. Nah gitu. Karena seluruh dunia tidak ada yang terpenuhi. Tingginya tidak terpenuhi 5 derajat, jarak elongasinya ya tidak terlalu 8. Jadi Syawal aman juga. Termasuk nanti berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji ya. Kalender Umul Qura. Menurut perhitungan ini tidak terpenuhi sama. Itulah sudah saya informasikan. Dan saya tulis itu dalam bukunya, nanti saya tunjukkan bukunya. Ada 350 tahun, saya peres lagi 100 tahun, sudah fix. Itu 1 abad, ya. Itu sudah fix kalendernya. Sehingga, mengapa? Nah nanti, Bapak Ibu, khusus untuk Ramadan, di kalender ini tercetak. Nah ini kasusnya seperti bulan Syawal kemarin ya. Betul ya. Menurut kalender global itu 29, wujudullah 30. Nah itu kasusnya. Nah nanti ini sudah mau diralat Pak. Kalau Bapak sudah beli, mana Mas yang ini ya. Nah beli ini kalender Muhammadiyah ini 1 Ramadannya kan tanggal 19. Kalender global yang kita bikin kan ini lebih dulu dicetak. Kalendernya softwarenya baru dibikin. Jadi tanggal 18. Nah ini nanti ada yang beli ini dikirimi lagi. Ya. Beda dengan kalender yang kita bikin. Karena sudah berdasarkan perhitungan 350 tahun. Fix-nya adalah 100 tahun. Nah ini sudah dibagikan oleh Pak sama itu Pak Anas ya. Bener gede ini Pak. Ini untuk memenuhi 30 PCIM seluruh dunia Pak. Kalender global kan harus begitu. Kalau ini kan masih Indonesia, ya kan. Tapi kita bikin karena ini menjadi rujukan untuk memperbaiki ya ini Ramadan. Nanti tanggal 18 ini. Nanti insya Allah sama sebenarnya ini sudah diputuskan. Terima kasih Pak Sriatin dari Al-Lajnah Al-Falakiyah yang memberikan data 100 tahun dan seluruh analisis di permukaan bumi ini bahwa terpenuhinya 1 Ramadan mulai tanggal 18. Ya. Tidak yang di sini ini. Ini kan belum dihitung seluruh dunia. Ya kan? Nah itu. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti saya memamerkan, bukan ya. Ini catatan sejarah. Ini tahun 100 tahun yang akan datang ada di Belanda nanti itu. Akan cari kalender tonggak sejarah. Kalender Hijriah Global Tunggal Hisab Muhammadiyah ya tertulis ada Pak nanti Pak ya kan di perpustakaan internasional nanti Pak tonggak sejarah ya. Jadi Bapak kalau punya yang ini dan Muhammadiyah jangan dibuang khusus untuk tahun ini tonggak sejarah ini nanti akan bicara cucu kita 100 tahun yang akan datang seperti arah kiblat. Cari kalendernya gimana gitu loh. Nah, ini data ini yang ada ini mewakili seluruh PCIM. Apa Pak?
perwakilan cabang istimewa dunia. Kalau ini belum. Nah, mungkin tahun depan saya sarankan jangan begini. Karena global supaya bisa dikirim seluruh PCIM. Baik yang fisik maupun yang pakai di Play Store ya Jadi bukan berarti saya supaya beli ini, enggak, ini catatan sejarah. Anak cucu kita dan saya tulis dalam buku. Termasuk hari ini pengajian di sini, sosialisasi pertama itu pengajian. Segera terbit bulan depan, saya titip Pak Samba itu, ada yang itu. Ya gitu. Dan ini tidak ada Pak. Saya dari 12 bulan itu saya simpulkan satu halaman. Ini Pak, coba Pak ngecek aja di atas ini 12 bulan Pak. Jadi Bapak tanggal 1 misalkan ya kan, tanggal 1 Ramadan. Nah, hari apa ini ada Ramadan misalkan. Nah, ini Rebu. Misalkan Muharram, hari Kamis. Jadi 12 bulan cari ke sini loh, ada ilmu ada kalau belajar. Tanya Pak Kusnadi kalau belajar dengan saya itu. Nah, ini datanya Pak di dunia Pak. Yang cara menghitungnya Pak. Loh gitu Pak. Kemudian di bawah ini kegiatan berkaitan dengan keagamaan, yang ini kriteria. Ya, nanti tahun depan beli ya sudah tidak apa-apa, misalkan untuk bungkus, untuk apa. Tapi khusus untuk ini tonggak sejarah, ya kan? Tonggak sejarah, ya. Nah itu, ya sambil promosi itu, boleh kan? Ya, boleh. Kalau tidak promosi kan tidak tahu ada kan. Belum ada Pak cetak di dunia yang punya model kader seperti ini, yang punya rumus seperti itu. Karena bukunya lengkap, oke? Nah, udah jelas ya Pak ya. Jadi mengapa Muharram berbeda? Karena satu, ya kriterianya berbeda. Dua, belum mengikuti putusan Turki tahun 2016. Nah, itu. Sehingga mengapa berbeda di Indonesia masih mengikuti kriteria Mabim 3 derajat 6,4 elongasinya. Ya, itu berbeda. Kemudian dengan ormas Islam juga berbeda. Tapi dengan perbedaan itu akan menjadi indah sebagaimana Gunung Syari'i indah. Di belakangnya ada indah. Nanti ketemu. Nah, wujudul hilal disempurnakan berubah tadi itu ke KHGT kalender. Kalau buku saya kan lebih dulu buku saya daripada lahirnya Muhammadiyah. Jadi buku saya itu kalender saya itu kalender Islam Global Tunggal KIGT. Lahir duluan ini. Kan 2022 sudah lahir bukunya, kalendernya. Nah, Muhammadiyah baru lahir di launching kemarin. Ya, berarti lebih dengan istilahnya KH kalender Hijriah, G global tunggal. Nah, ini wujud hilal sudah berubah Pak, berubah wujud. Perhitungan tetap mau berubah kriterianya. Nah, ini sejarah Pak. Nah, modelnya wujud hilal begini Pak. Nah, ini dihitung maghrib. Kalau sudah maghrib di atas ufuk, ya sudah tanggal. Lokal untuk Indonesia, wilayatul hukmi. Ya, gitu ya. Kalau kayak kita kan global, dari New Zealand sampai pada Amerika ngitungnya. Gitu loh Pak, bedanya. Wujud hilal itu adalah lokal di Indonesia, bila mana dihitung istimewa sebelum maghrib. Pada saat maghrib tinggi hilal di atas ufuk, berapa derajatnya tidak, yang penting sudah di atas ufuk positif, maka tanggal seperti ini matahari, ini matahari, ini beda dengan yang kalender ini, kalender global, sejarah global. Oke, ini dari sejarah. Nah, ini bentuk bulannya Pak. Nah, ini dilihat seluruh dunia Pak nanti bentuknya. Ini yang tadi kan lokal wujud hilal. Nah, bentuknya seperti ini. Bapak pernah lihat tanggal 1 seperti ini indahnya. Luar biasa. Sebagaimana permaisuri raja.
alismu nanggal sepisan, alismu tanggal 1, cantik sekali jeleret gitu. Tapi ibu-ibu sekarang modern kan kreatif itu, ya kan, alisnya dicukur kemudian kasih spidol jeleret gitu. Dan ibu kok cantik sekali. Iya Pak, iya Mas, gitu. Ya Bi, ini barusan saya ke salon, alisnya saya cukur kemudian kasih spidol karena Ustadz kan ingin jadi permaisuri raja, alisnya cantiknya seperti alisnya nanggal spidol, cantik Pak. Bapak kalau lihat itu, saya dengan Pak Kus itu kalau lihat itu kalau dulu ya itu begini lihatnya. Nah indahnya. Ini kalau mataharinya di bawah, bentuknya telentang, bahasa Arab bilamilanen, tidak miring ke selatan dan tidak miring ke utara, telentang, mataharinya di bawah. Seperti ini loh Pak, ini lihat, coba ini, lihat Bapak paham ini tadi ya. Kalau matahari di bawah ini maka telentang. Kalau mataharinya di sebelah kanan, ya kan, maka miringnya ke utara. Kalau mataharinya di sebelah kiri, miringnya ke selatan. Begitu bentuknya 3. Kalau matahari di atas ya telungkup Pak, begini kan tidak ada tanggal muda telungkup. Jelas ya? Ini memvisualisasikan bentuknya bulan gitu ya kan. Kalau Bapak mau ngecek tanggal 2 atau tanggal 3 masih posisinya. Nah, bentuk seperti ini yang tadi itu. Nah, yang ini yang mataharinya di bawah. Yang ini. Nah, kalau dulu pakai masih untuk Indonesia saja Pak. Nah ini, kalau sudah positif ya sudah tanggal, udah ini contoh ya, contoh-contoh garis batas tanggalnya. Oke, nah udah selesai Pak maklumat kemarin Pak yang saya sampaikan pada sidang isbat. Mohon izin, Dzulhijjah merupakan terakhir ya menggunakan wujudul hilal ya tahun 2025. 1447 Muhammadiyah sudah menggunakan KHGT sebagaimana maklumatnya tahun Februari 2025. Ini sudah kita bukan ditinggalkan Pak, ya kan? Ya sebagian daripada sejarah untuk menyempurnakannya ya KHGT. Nah, kita tidak terlepas kalau menghitung kan dengan ini, memposisikan. Jadi tanggal muda itu seperti sabit. Nanti perempat pertama, ya kan, itu seperempat. Ya itu bisa dilihat tanggal 8. Nanti purnama, ini fase-fase bulan purnama, maka seperti bola gitu kan. Penuh gitu. Tanggal 14 atau 15. Nanti tanggal 24 itu seperempat yang kedua, yang minggu terakhir. Kelihatan lagi. Kemudian tanggal 28 itu sudah menghilang, tanggal 29 menghilang, tanggal 1 wujud lagi. Itu namanya fase-fase bulan. Nah, kalender hijrah global tunggal mengikuti fase-fase itu. Karena menghitungnya adalah di permukaan bumi. Bisa dilihat dari bumi maupun dari atas bumi. Kalau dari tengah bumi namanya geosentrik, jadi misalkan Bapak mau menghitung ini dari tengah bumi, ya kan, separuhnya, kemudian ke atas. Itu namanya geosentrik. Kalau ngitungnya di atas kemudian nama toposentrik, yang biasanya digunakan ru'yatul hilal. Ya, kalau perhitungan gunakan geo, ya kan, tengah bumi. Kalau ru'yat menggunakan topo di atas permukaan bumi. Nah, mana yang lebih tinggi? Kalau mau secara ilmu falak, ya yang paling memenuhi kriteria adalah geosentrik karena menghitung dari sini. Jadi terpautnya 1 derajat. Kalau misalkan ngitungnya di sini sampai sini 6 derajat, ya ngitungnya di atas 5 derajat. Terpautnya 1 derajat antara geo dan topo. Nah ini bentuknya Pak, fase-fase bulan ini harus diperhatikan. Dan kalender yang saya tulis itu selama 350 tahun atau 100 tahun fik belum ditemukan. Nah, yang saya hitung itu belum ditemukan tanggal itu kurang dari 29 dan lebih 31. Oh, kalau begitu diuji. Alhamdulillah selama 350 tahun saya menghitung dibenarkan. Karena kata Rasulullah bulan Komariah, ya kan, lunar itu
29 atau 30. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Tidak ada bulan lunar Komaria itu 28 atau 31, tidak ada. Nah, kalender Hijriah ini unisolar, jadi pedomannya matahari dengan bulan, tidak murni bulan saja. Karena untuk menghitung ketinggian itu antara matahari dengan bulan, makanya unisolar gitu. Dan alhamdulillah diuji, ya, ditemukan ya 90, ya 100% lah. Kalau tidak 100% kok enggak ini, ya 99% lah. 350 tahun, alhamdulillah hitungannya adalah tepat gitu. Nanti di belakang tak tunjukkan bukunya itu. Oke, ini Pak, menghitung seperti ini. Nah, ini bentuknya, ya. Nah, ini bentuknya seperti tadi ini. Ini tanggal muda, ya. Ini, ya. Kemudian muda seperempat, ya. Kemudian purnama, perempat pertama, kemudian bundar, purnama, full moon, badrun, kemudian terakhir ini apa? Tabik yang kedua, ya. Seperempat lagi, kemudian menghilang. Nah, ini tua, menghilang, kemudian tanggal 1. Nah, ini harus dihitung. Kalau terjadi akhir bulan lurus, ya, akan terjadi gerhana matahari. Nah, ini Pak. Kalau persis lurus, ya, gini, lurus garis ini akan terjadi gerhana. Gerhana antara lurus matahari dengan satu bujur dengan bumi dihalangi oleh bulan, ya tengah persis ini, maka akan terjadi gerhana. Setiap bulan matahari dan bulan bertemu, tetapi bertemunya tidak persis satu garis, namanya istiwa saja. Kalau ketemunya satu garis, satu titik, garis lurus, maka akan terjadi gerhana matahari. Kalau tengah bulan lurus garis, ya, maka akan terjadi gerhana bulan, buminya di tengah. Nah, itu ini, ya. Jadi tidak setiap purnama itu terjadi gerhana bulan, tidak setiap istimewa akhir bulan terjadi gerhana matahari. Kalau persis itu visualisasinya, dan itu harus diperhatikan. Nah, sekarang menghitung waktu Pak, gimana prakteknya Pak nanti Pak? Ya, dunia itu gimana? Ini dihitung. Setiap 15 derajat 1 jam. Setiap 15 derajat 1 jam. Kan 360 derajat dibagi 24 jam. 360 bagi 4 kan berarti 15 derajat. Jadi matahari semu berjalan 15 derajat 1 jam. 1 jam. Setiap petak-petak ini Pak, petak-petak ini menandakan setiap 15 derajat 1 jam, 1 derajat 5 jam. Indonesia ini adalah negara terpanjang, ya, sepanjang Eropa, punya 3 zona. Waktu barat, waktu tengah, waktu sepanjang. Tidak ada di dunia ini negara yang punya 3 zona. Ya, paling banyak 2. Ya. Paling banyak 1, sedangnya 2. Indonesia itu punya 3 zona, panjang, Pak. 3 jam. Nah, kalau orang mau akal-akalan ini, Pak, akal-akalan, ya. Tapi pahalanya sama. Supaya pahalanya itu besar, mohon maaf ya. Boleh diikuti, boleh tidak. Puasa ini ya, ingin supaya puasanya itu cepat, maka sahurnya di Banda Aceh, nanti Bapak terbang ke timur, ke Papua, ya kan? Lebih cepat itu cepat. Padahal sama, Bapak kalau ingin panjang masa puasanya, waktu puasanya, sahurnya di Papua, ya kan? Di Jayapura, nanti bukannya di Banda Aceh itu. Bukan akal-akalan itu waktu begitu. Tapi padahal sama-sama puasa kan 1 hari kan, dihitung 1 hari. Nah, ini saya tunjukkan itu. Yang ada 2 jam juga itu nanti berkaitan dengan posisi perjalanan matahari. Itu akan terjadi. Ya, posisi
Karena nanti pada bulan Juni matahari kan di utara. Selama 60 hari matahari tidak pernah terbenam. Berarti siang terus. Pada bulan Juni di selatan matahari tidak pernah terbit selama 6 bulan. Begitu juga nanti pada bulan Desember balik. Di selatan, matahari di selatan Desember ya 60 hari matahari tidak pernah terbit siang. Balikan di utara pada bulan Desember malam 60 hari. Maka mengapa ibadah puasa menggunakan lunar menggunakan bulan, supaya bulan-bulan Syamsiah Januari sampai Desember nanti akan dilewati gitu loh Pak ya. Setiap tahun maju 10 hari. Selama 3 tahun maju 1 bulan. Nah gitu. Jadi kalau nanti Bapak pegang aja tahun kemarin tanggal berapa ya. Mulai Ramadan, maka maju aja 10 hari. Nah, ini menerapkannya begitu. Nah, ini dunia sudah kita petakan, Mbak, supaya memudahkan. Nah, ini ketinggiannya tidak usah, ini matahari berbeda-beda ini, Pak, terbitnya ini beda-beda ini, setiap tempat beda-beda terbit. Ya. Nah, ini Pak yang saya ceritakan tadi itu, Pak. Bulan Juni di utara 60 hari siang, di belahan selatan malam 60 hari. Bulan Desember dibalik ini. Ini kalau kita di sini nih, Pak. Di sini nih. Enak. 12 jam siang, 12 malam karena dekat Khatulistiwa. Kalau di utara begini, Pak. Kalau di selatan begini. Nah, malam terus itu. Ketika di utara siang, di selatan malam. Kalau kita di Khatulistiwa ya tenang-tenang saja itu. 12 jam siang, 12 malam, nggak terasa. Paling indah, paling nikmat orang melaksanakan ibadah puasa ya adalah di dekat Khatulistiwa karena seimbang. Yang paling masakoh adalah berada di belahan utara ketika bulan Juni atau Ramadan itu Desember. Apakah kemudian kita tidak puasa? Tetap puasa, pakai menggunakan jam. Di utara bulan Juni, ya ini tahun depan kan sudah beda ya, tahun kemarin ya, bulan Juni ya maka di sana menggunakan jam, kan siang terus Pak, masa puasa 24 jam kan tidak. Nah di selatan bulan Juni malam tidak puasa itu kan juga tidak, nanti Desember. Nah nanti coba hitung aja, ya nanti Ramadan kan tanggal berapa Mas? Tanggal 18 ya, 18 Februari ya. Berarti Desember, Ramadan 3 tahun lagi berada di selatan. 4 tahun, 5 tahun berada di selatan. Di selatan akan balik. Jadi siang. Di Desember berarti di utara malam. Nah itu. Moga dibuktikan aja dengan 40 juta sudah sampai ke Stockholm atau New Zealand ya, terbang bolak-balik dengan menikmati. Itu Pak, nah ini berbedanya. Ini Pak, nah, bentuknya. Nah, ini Pak yang tadi itu saya cerita itu. Jadi di permukaan bumi tidak ada yang sama. Masa waktunya melaksanakan ibadah puasa ini. Ini jedanya sesuai dengan tadi itu matahari. Oke, lanjut. Sekarang yang global. Bapak Ibu, ini sudah ditanfid. Ya. Sudah ditanfid tanggal 3 Februari 25, maka wajib dilaksanakan per 1 Muharram 1447 bertepatan dengan hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 wajib. Karena ini bentuknya ini coba ini. Ada tanggal nih. Mana ini? Oh sini ya. Nah ini nih. Kalau sudah ditanfid bagi warga persyarikatan wajib. Kalau misalkan warga persyarikatan tidak laksanakan ya tidak
tertib, taat pada organisasi. Tapi boleh ya kan ibadah. Misalkan beda, ya sudah saya tidak ngikuti. Tapi secara organisasi kalau sudah ditanfid, putusan majelis tarjih kan ada 3 Pak. Kalau sudah tanfid wajib diikuti. Kalau masih fatwa boleh beda pendapat. Kalau tanfid fatwa belum, maka kemudian saran pendapat yang belum diberfawatkan berupa makalah-makalah, kajian-kajian ilmiah itu masih boleh. Tapi kalau sudah ditanfid, tapi warga persyarikatan tidak banyak yang tahu masalahnya. Kalau sudah ditanfid ya biasa aja, ya kan? Tidak ada perubahan. Maksudnya dalam organisasi begitu. Ini sudah ditanfid Pak. Ya, tanggal 3 Februari 2025, bertepatan 4 Safar 1446 ini. Berlakunya kapan ini? 1 Muharram 1447. Ya, sudah ada tanggalnya Pak. Itu kalau aturan organisasi. Ustadz gimana kalau nggak ngikutin? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak, ya nggak ada sanksi gitu. Sanksinya paling ya nggak dipilih lagi ketua PRM gitu aja. Nah, gitu. Kan nanti diketahui itu, oh tidak konsisten dengan putusan Muhammadiyah. Ngerti Pak, jamaah itu ngerti itu, nggak akan dipilih itu. Tapi tetap setia ya pada organisasi. Itu Pak. Nah supaya tahu ini bentuknya Pak, Bapak Ibu. Bentuknya itu kalau kalender global gini Pak, ini matahari, tingginya itu 5, elongasinya. Ini wujud hilal yang tadi sudah saya terangkan. Ini yang Ummul Qura itu, Ummul Qura kan hampir sama Pak dengan wujud hilal. Cuma wujud di Mekah ini. Tapi istilahnya adalah miladul hilal, bahasa Arabnya, bukan wujudul hilal. Nah ini. Nama wujudul syar'an ya kan. Nah ini kalau mabin ini begini nih, tingginya 3, kemudian jaraknya 6. Ya kan. Dan ini masih lokal ini Pak. Halo, lokal. Loh mengapa kok lokal? 4 negara belum pernah sama. Jadi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura belum pernah sama setelah diputuskan. Berlakunya tahun 2021. Ya. 4 negara aja loh belum bisa sama. Kok mengklaim gitu. Tapi boleh saja. Negara kan punya otoritas sendiri-sendiri. Contohnya, ya kan? Brunei adalah menggunakan ru'yat murni. Singapura hisab murni. Malaysia dan Indonesia hisab dan ru'yat. Brunei tidak akan ikut. Ya, karena ru'yatnya adalah sekawasan negara. Nah itu, maka beda. Termasuk Singapura kan negara menggunakan hisab. Jadi 4 negara saja ini sudah kita awal Ramadan, awal Syawal berbeda, Dzulhijjah berbeda. Bagaimana menyatukan dunia? Ya nunggu waktu. Berubahnya ikut KHG gitu, mudah-mudahan. Ya. Tapi kita sudah diingatkan ya kan? Lajnah Falakiyah Nadul Ulama dan Persatuan Islam belum menerima atau menolak, tidak apa-apa. Apa nunggu 100 tahun lagi bahwa Allah. Oke? Ini bentuknya seperti itu. Mengapa kok berbeda? Karena kriterianya berbeda yang berlakukan. Loh mengapa Muhammadiyah kok tidak ikut Kementerian Agama? Kementerian Agama masih lokal, masih negara, belum bisa nyatukan. Kalau global, ya kan? Dan itu putusan beberapa negara yang ikut putuskan di Turki tahun 2016. Nanti kalau global terpenuhi, lokal kan ikut semua gitu loh. Gitu loh. Kalau menggunakan wujud hilal kan harus mengundang seluruh dunia. Kalau menggunakan mabin kan harus mengundang dunia. Maka lebih baik ikut aja yang sudah diakui dunia, yang tadi itu. Yang sudah ada berapa? Ini. Dari sekian negara itu tadi itu, ya. Yang mengikuti sudah ada 19. Gitu ya. Oke. Tadi itu. Nah ini Pak, nah ini sudah ada. Sekian negara dunia. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa ini dari sisi sejarah saja saya terangkan ya,
karena dari segi syariah, mohon nanti Pak Anas di-share ya buku pedomannya, buku ringkasannya, dan PPT ini supaya jamaah tahu. Sudah saya share semua, dalilnya lengkap. Nanti suatu saat kalau kita ketemu dari segi syariahnya, ini baru segi sejarahnya aja, supaya Bapak tahu ternyata merubah suatu peradaban itu tidak mudah. Arah kiblat aja 100 tahun lebih lah ini. Nah, ini dari segi kriterianya ya harus menerima hisab. Tidak mungkin menghitung dunia ini pakai ru'yat. Menyatukan ru'yat kan pada hari hanya -1. Kalau hisab kan seperti yang sudah saya tulis 350 tahun, 100 tahun fik. Matlaknya global. Kemudian kalau di Amerika, di belahan barat sudah terpenuhi, ya timur ikut. Kalau di timur, di New Zealand sebelum terbit fajar sudah istimak, maka belahan barat mengikuti, gitu. Parameter kan 2. Ya kan? Istimak sebelum tengah malam, terpenuhinya di belahan bumi manapun 5 dan 8. Bila mana istimak setelah jam 00.24, maka yang lebih penting di New Zealand, ya kan, Selandia Baru, istimaknya sebelum subuh. Dan di belahan benua Amerika terpenuhinya. Contohnya tadi yang Ramadan tadi, Pak. Nah itu di belahan paling ujung Alaska. Nah, untuk kepentingan apa syaratnya nanti itu untuk kepentingan berikan ibadah dan muamalah ya. Oke, karena waktunya udah pas ini 1 jam ya. Nah, ini kriteria-kriteria yang digunakan. Kemudian matlaknya adalah matlak global ya. Tidak matlak lokal lagi ya. Kemudian nah ini prakteknya, Pak. Bagaimana sama dengan Jumat, Pak? Contoh yang paling gampang. Jumat itu di timur kan tanggal sama, Jumat timur. Mengapa kan matahari terbit dari timur kan lebih dulu? Karena pedoman pada perjalanan matahari kan, pedoman pada matahari untuk waktu. Di timur Jumat dulu ke barat. Ini dengan tanggal sama, betul ya Pak ya? Harinya sama, tanggalnya sama. Jumat dulu salat Jumatan. Jadi melihat timur dulu. Begitu juga kalau terawih itu mulainya setelah Isya, mulai puasanya subuh. Jadi setelah Isya kan malam Ramadan, ya terawih setelah Isya. Boleh dilakukan setelah Isya, boleh tengah malam, boleh sebelum subuh, boleh. Mulai yang penting mulainya puasa sebelum subuh. Mulai terbit fajar shadiq atau mulai subuh, mulai puasa sama. Begitu Pak ya cara. Termasuk juga gitu, salat Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, kan mulai timur dulu. Kan orang umum mengapa kok nggak ikut Saudi aja misalkan. Saudi kan kita jam berapa? Jam 6, sana masih jam 2 kan terpautnya. Ya enggak begitu, karena ikut pedoman matahari itu lokal, pedoman ibadah sholat itu lokal. Jadi mengikuti wilayah timur dulu ke barat, tanggalnya sama, itu prakteknya. Ya, nah ini Pak. Yang bertahun-tahun gitu. 12 buku sudah saya tulis khusus untuk kalender 350 tahun. Sudah berjalan 150 tahun, 200 tahun mudah-mudahan Muhammadiyah masih bersinar di bumi. Jadi 200 tahun lagi kalender saya masih bisa berlaku, Pak. Ya, karena 350 tahun. Cara menghitungnya ada. Yang bawah, yang tengah ini fik Pak, yang jadikan pedoman membuat kalender ini Pak. Ini kan untuk seluruh dunia Pak. Cara menghitungnya, ini cara menghitungnya. Ini khusus hitungannya seperti ini Pak. Hitungannya 90 Pak. Kemudian kita ambil untuk PCIM-nya 30. Ya kan, 30. Jadi setiap ini ada 40. Ini, jadi fik itu Pak ya. 12 Pak. Bapak tidak usah membayangkan bagaimana angka dan ini sudah dibuktikan Pak. Hitungan 350 tahun dan 100 tahun belum ditemukan sementara ini ya
umur bulan 28 atau 31. Oh, berarti hitungan saya itu mendekati benar. Saya tidak mengklaim benar 100%, tapi mendekati, karena itu bikinan manusia. Jelas? Ya, mohon ya, ini saran pendapat. Bapak punya kalender ini, ya, dan punya kalender ini jangan dibuang. Karena ini dari perbedaan, ya, khususnya nanti juga untuk Ramadan juga akan ada rarat lagi, ya, supaya tidak terulang seperti tahun kemarin. Ya, yang punya ini seperti ini, yang ini lebih lengkap, ya, ya, itu aja, mudah-mudahan manfaat. Ya, silakan menghubungi hubungi Pak Anas, mudah-mudahan kalender ini bisa dimiliki dan jangan dibuang, ya. Ya, khususnya tonggak sejarah 1 Muharram gitu Pak, ya. 1447 tonggaknya, ya. Oke, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan pas 60, ya, silakan.